Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu surat lamaran pekerjaan. Kalau kemarin kalian sudah mengetahui apa saja sistematika dan isi dari surat lamaran pekerjaan, kali ini mari kita bedah sama-sama sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Saya telah melihat pekerjaan yang telah kalian buat, dan itu pun sumbernya kan dari mana aja ya, dari internet juga, kemudian ada juga yang dari media. Nah, kebanyakan dari yang sudah saya lihat itu sistematika dan isinya ada yang belum sesuai gitu. Jadi di pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh surat lamaran pekerjaan yang menurut saya isinya sudah sesuai dengan sistematika dan isinya, dan juga kaidah kebahasaan tentunya. Lanjut ya. Ini untuk bagian awal. Untuk bagian atasnya surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika itu ada perihal, ada lampiran, dan juga sejajar dengan perihal ada tanggal dibuatnya surat. Nah, tanggal dibuatnya surat itu sesuai dengan hari itu. Gitu. Hari itu kamu membuat surat hari apa, hari itu juga ditulis, serta tempatnya. Kemudian untuk tulisan perihal kemarin masih ada yang disingkat dengan hal. Ya. Nah, usahakan pada penulisan perihal ini jangan disingkat. Gitu. Perihalnya ditulis lamaran pekerjaan. Kemudian lampirannya juga jangan disingkat. Bukan lam terus titik. Bukan ya, tapi lampiran. Tuliskan secara komplet. Gitu. Lampirannya disebutkan dan disesuaikan. Jika lampirannya di bawah ada 5 lembar, ditulis 5 lembar. Gitu. Jika ada 7, ditulis 7. Jadi diusahakan sesuai. Kemudian beralih ke tujuannya. Ya, tujuan di sini kemarin saya lihat di contoh ada yang kepada YTH. Nah, itu salah karena maknanya kepada itu ditujukan ke siapa, yang terhormat juga langsung ditujukan kepada siapa. Jadi kalau memakai kepada YTH itu maknanya ganda. Gitu. Jadi pemborosan kata. Dipilih salah satunya aja. Kalau misalnya mau kepada, ya kepada, yang terhormat ya yang terhormat. Seperti itu. Langsung ditulis ditujukan ke siapa, kemudian di perusahaan atau instansi apa. Ya, di sini ada tulisan PT. Kemarin juga saya lihat tulisan PT-nya ada yang PT titik. Ya, PT titik. Nah, itu tidak benar. Penulisan PT yang benar adalah PT tidak memakai titik. Gitu. Kemudian ditulis kalau misalnya ada gedungnya apa, dan alamatnya. Nah, alamat ini diusahakan tidak lebih dari 3 baris ya. Karena kalau misalnya sudah lebih dari 3 baris terlalu panjang. Gitu. Nah, ini untuk penulisan jalan tidak disingkat JLN titik, melainkan langsung dituliskan secara komplit. Namun berbeda dengan di sini. Kalau yang di bagian alamat ini boleh disingkat. Ya, tapi kalau di sini tujuan tidak boleh disingkat. Oke. Kemudian dituliskan kota administrasinya dan dituliskan kode posnya. Ya. Ini sifatnya wajib. Kemudian lanjut ke sistematika bagian pembukaan. Ya, pembukaan di sini ada salam penghormatan dengan hormat. Ya, dengan hormat H-nya kecil, ya tidak besar. Terus ini tanda koma. Gitu. Dengan hormat koma enter. Kemudian langsung ditujukan maksudnya. Di sini
kamu mendapatkan informasi lowongannya dari mana. Ya, di sini disebutkan ya, berdasarkan penawaran lowongan pekerjaan dari PT, MNC, ya, seperti yang termuat di website. Kalau misalnya dari website, tulis website. Kalau dari media cetak, tulis media cetaknya apa. Jangan lupa untuk penulisan media cetak itu miring. Misalnya harian Kompas, harian Kompasnya ditulis dengan miring, italik, gitu ya. Tuliskan pada tanggal berapa kamu mendapatkan informasinya, karena bisa saja ketika itu ketika informasinya disebarkan, ya, kemudian pada saat kamu melamar pekerjaan mengenai posisi ini, bisa jadi sudah terlambat informasinya. Jadi harus langsung dituliskan gitu, kapan kamu menerima informasi tersebut. Nah, setelah itu disampaikan juga kamu melamar untuk posisi apa, ya, disampaikan melamar untuk posisi apa. Setelah itu langsung ke sistematika bagian data diri kamu, identitas. Ini identitas kamu ya. Di sini saya kasih contoh. Ada nama, tempat, tanggal lahir, kemudian alamat, nomor telepon. Alamatnya harus alamat jelas, alamat domisili. Kemudian pendidikannya. Nah, ini penulisan pendidikannya SMK, terus tanda hubung. Ini jurusan kamu, ini asal sekolah. Ya, kalau pendidikan di surat lamaran cukup pendidikan terakhir aja. Berbeda dengan pendidikan di daftar riwayat hidup. Gitu. Bisa dari SD. Ya, namanya juga daftar riwayat hidup. Gitu. Jadi kalau pendidikan di sini di surat lamaran ini cukup tuliskan pendidikan terakhir aja. Kemudian tuliskan alamat surelnya juga, ya, dan juga status pernikahan. Status pernikahannya apa? Kemudian di sini setelah menyampaikan identitas diri, kalian harus menyampaikan sedikit tentang kalian, gitu. Entah karakternya, entah sifatnya. Ya, di sini saya contohkan, saya memiliki kondisi kesehatan yang baik dan memiliki kemampuan sesuai dengan posisi tersebut yang telah dibuktikan oleh sertifikat kepenulisan. Ya, di mana kondisi kesehatan yang baik ini adalah harapan bagi setiap perusahaan dalam merekrut karyawannya. Gitu. Tentu menginginkan karyawan dengan kondisi kesehatan yang baik. Kemudian kemampuan sesuai dengan posisi juga harus dibuktikan dengan apa, gitu, ya. Kemudian di sini juga kamu sampaikan kelebihan kamu apa sih, gitu. Kemampuan dalam bekerja sama dengan tim menjadi salah satu kemampuan interpersonal yang saya miliki. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya untuk nanti pada saat kamu wawancara, pihak dari perusahaannya atau rekruternya itu ada bahan untuk menggali informasi tersebut, seperti itu. Jadi kamu tidak perlu banyak menjelaskan. Jadi kalau bisa di sini sudah ditulis juga, ya, kira-kira kamu tuh orangnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini lanjut ke pelengkap yang lain, gitu ya, sebagai bahan pertimbangan. Ini lampirannya. Nah, lampiran ini saya bilang tadi harus sesuai dengan yang atas jumlahnya, ya. Nah, ini yang pertama ada daftar riwayat hidup. Kalau dimintanya fotokopi ijazah, tuliskan fotokopi ijazah. Tulisan fotokopi FOTOKOPI, bukan fotokopi pakai C dan Y, ya, tapi FOTOKOPI, tidak pakai spasi, fotokopi, gitu ya. Kemudian pas foto, terus yang kelima sertifikat kepenulisan. Ya, nah ini biasanya tergantung sekali dengan instansinya mintanya seperti apa. Gitu, ya. Mungkin ada hal lain, entah itu mungkin SKCK, entah itu mungkin
surat kesehatan, gitu, tergantung dengan apa yang diminta. Nah, kemudian kita ke bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini tidak perlu banyak-banyak pemborosan kata. Jadi cukup yang simple dan akurat aja. Ya, di sini kita tutup. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Maksud dari kata sebenar-benarnya, kamu bisa mempertanggungjawabkan data ini. Bahwa data ini tidak kamu buat, ya, dan bahwa data ini adalah data asli kamu. Gitu, ya. Ini juga bahwa data ini juga data asli kamu. Nah, kemudian tulis juga kalimat pengharapan, ya. Besar harapan saya untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya. Gitu. Kemudian diakhiri dengan kalimat terima kasih, ya, atas perhatian Bapak Ibu. Jangan pernah tulis atas perhatiannya, ya, atas perhatian Bapak Ibu, ya, harus sesuai. Gitu. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Cukup, saya ucapkan terima kasih. Tidak usah saya ucapkan terima kasihnya sebesar-besarnya. Tidak usah, itu terlalu berlebihan, ya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini langsung penutupan. Ya, hormat saya, koma. Di sini bubukan tanda tangan. Jika ini kamu print out nanti atau kamu tulis tangan. Ya, tapi kalau misalnya diminta untuk email, tanda tangannya kalau bisa digital aja. Gitu. Dan juga nama jelas kamu, bukan nama panggilan, bukan nama bukan nama samaran, ya. Tapi nama jelas kamu, nama panjang, nama lengkap. Ya, kira-kira seperti itu untuk pembedahan sistematika dan isi dari surat lamaran pekerjaan. Baik, jika ada pertanyaan bisa diajukan di WhatsApp atau bisa diajukan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.